kawin silang nih antara KIB KIR? Ini bukan kawin silang, ini pertemuan dua gen yang positif antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kemarin formulasinya pada awal terjadi tanggal 2 April di kantor DPP PAN. Jadi ada beberapa hal penting dalam pertemuan itu, Livi, perlu saya sampaikan. Yang pertama, adanya komitmen dari 5 ketua umum partai politik untuk menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, berkualitas, berintegritas, aman, nyaman, damai, dan bahagia. Karena pemilu adalah pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, kita menginginkan komitmen untuk menghadirkan pemilu dalam rangka peningkatan pelembagaan demokrasi. Yang ketiga, kita berupaya dalam satu frekuensi yang sama dengan fondasi yang sudah terbentuk untuk membangun koalisi yang lebih besar lagi. Baik, maaf saya potong. Ini kan tadi Anda katakan 5 partai politik memang hadir khusus dalam acara tersebut. Artinya memang sudah disetting dari awal KIB dan KIR itu akan bertemu di acara buka puasa bersamanya PAN. Memang sengaja nggak ngundang Nasdem ya? Kita tidak mengundang Nasdem, tapi kita mengundang BDI Perjuangan. Pada waktu itu Bu Mega tidak bisa hadir karena sedang ada acara. Tidak bisa hadir atau sengaja dibuat acaranya ketika Bu Mega sedang tidak ada di Indonesia? Oh tidak, kita bulan Ramadan tidak boleh. Saya ke Pak Dosi. Pak Dosi, sengaja nggak diundang. Jadi memang sudah sejak awal ada ancang-ancang nih. Jadi koalisi pemerintah sudah mulai agak menggeser Nasdem. Gimana Pak Dosi? Enggak juga itu. Kita melihatnya koalisi yang digagas yang akan datang itu kan mengikhtiarkan wacana. Itu sudah benar ya, karena per konstitusi itu kan kewenangan atau katakan hak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik. Sehingga sekarang adalah saatnya partai politik harus bergeliat bagaimana memformat calonnya yang akan ditawarkan kepada. Tapi semua koalisi pemerintah itu ada dalam acara buka puasa bersama. PDIP aja yang katanya Bu Mega kebetulan lagi di luar. Tapi jelas-jelas Pak Viva mengatakan Nasdem sengaja tidak diundang. Saya nggak ngerti, ada 2 pendapat yang ada di sana. Mas Yoga mengatakan tidak diundang, tapi Mas Yandri atau siapa yang mengatakan diundang, hanya tidak bisa hadir karena Pak Surya di luar negeri. Memang kebetulan beliau sedang berada di luar negeri. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Saya mau lempar dulu ke Adi Prayitno. Mas Adi, kalau Anda melihatnya ini memang Nasdem sengaja memang sudah mulai ditinggalkan partai koalisi pemerintah atau gimana? Bukan hanya sengaja, tapi memang diniatkan. Saya ngomongnya bahkan masih diperhalus loh. Oh enggak, betul, ini memang ditinggalkan. Suka tidak suka, memang Nasdem ini sengaja ditinggalkan. Karena Nasdem iman politiknya nggak berubah, Livi. Bahwa Nasdem ini tetap sami'na wa ta'na dalam poros perubahan yang mengusung Anies Baswedan, entah siapapun nanti calon wakilnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah koalisi kebangsaan, koalisi besar ini dengan atau tanpa PDIP? Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar. Maju terus nggak ya? Betul, karena orang bertanya, jangan-jangan memang PDIP diundang, tapi diharapkan tidak hadir. Gitu loh, Pak. Saya tanya ke Mas Andre, jadi dengan atau tanpa PDIP, koalisi kebangsaan tetap maju nggak? Jadi begini, Livi. Ini Adi ini kalau ngomong langsung gur gitu. Iya dong, jawab dong. Bukan pengamat politik, provokator politik. Jadi gini, membangun bangsa itu harus dilakukan bersama-sama. Ya, karena sekali lagi masalah bangsa ini begitu besar. Lalu kita juga terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan juga ribuan pulau. Jadi membangun bangsa ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, karena itulah kemarin 5 ketua umum partai ini berkumpul untuk mencoba menjajaki koalisi. Di mana sementara ini kami dari Gerindra kan sudah berkomitmen nih dengan PKB yang punya namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu sudah cukup punya tiket sendiri. Lalu teman-teman KIB, PAN, Golkar dan juga P3 juga sudah punya tiket sendiri. Nah, ada rencana kita bersama-sama untuk membangun koalisi yang lebih besar. Pertanyaannya kalau PDIP ikut atau tidak ikut, jadi gini, kebangsaan bubar atau tetap jalan? Tentu kita akan mengajak teman kita PDI Perjuangan untuk bersama-sama. Ya,
Tapi tentu sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin dalam pertemuan Bang Zul maupun Pak Erlangga dan yang lain-lain, bahwasanya kita sudah punya frekuensi yang sama. Tapi tentu butuh komunikasi yang lebih intens lagi. Komunikasi yang lebih intens lagi untuk memastikan koalisi yang ada ini bisa berjalan, bisa bergabung. Nah, contoh komunikasi intens itu, Livi, insya Allah hari Sabtu besok DPP PAN akan bertemu dengan DPP Gerindra. Bang Zul bersama Pak Prabowo dan pengurus DPP akan silaturahim hari Sabtu besok. Itu contoh komunikasi intens. Jadi semuanya butuh proses. Yang belum intens dengan PDIP aja ya? Ya tentu insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan bertemu dengan PDI Perjuangan. Gitu loh. Saya lempar dulu deh ke Mas Zaky. Mas Zaky, kalau melihat koalisi kebangsaan ini ancaman atau justru Anda melihatnya masih ya pacaran-pacaran di awal lah, belum tentu nikah nantinya? Ya kalau dari kami pertama melihat ini masih di awang-awang saja. Karena baru pertemuan pertama kan begitu. Makanya tadi ada pertemuan yang lebih intens, teman-teman Gerindra dan PAN ini bagus sekali. Lanjutkan terus, kami sangat senang. Kenapa? Bagaimanapun setiap partai politik kan punya caranya. Ya kan? Dan kami juga punya hak masing-masing untuk membangun koalisi, untuk bisa mengusung capres kan. Karena satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendirian kan, yang tadi nggak diajak oleh Bang Andre tadi kan, Bang Viva Yoga gitu. Tapi yang lain itu kan mesti berkoalisi. Bisa berdua, bisa bertiga gitu. Nah kalau di kami, Koalisi Perubahan melihatnya sangat apresiatif nih terhadap teman-teman dari PAN, teman-teman Gerindra, dan teman-teman lain yang dalam 5 parpol ini ya, yang namanya Koalisi Kebangsaan ini, yang bernama Koalisi Kebangsaan memang sudah ada namanya. Ya disebutkan Koalisi Kebangsaan sama Pak Zulhas kemarin. Belum ada kan Bang? Nah, jadi kan belum ada. Ini koalisi 5 partai ini kami melihatnya sangat positif. Kenapa? Ya inilah partai politik. Inilah kalau ingin bertarung. Ngelihat Anies ini sangat kuat misalnya, meskipun hanya dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Sehingga partai-partai lain merasa perlu berkumpul rame-rame. Tapi Anda merasa kalau koalisi besar ini untuk menjegal Anies Baswedan? Oh enggak. Justru kalau saya lihat ini ingin menghadirkan kontestasi yang lebih kompetitif. Betulkah